untuk panen lele sendiri ini berapa bulan sekali, Pak? Untuk yang segi pembibitan itu biasanya idealnya panennya 1 bulan sekali. Kalau untuk yang ikan konsumsi, karena jumlah kolam kita itu banyak, biasanya panennya seminggu sekali. Jadi sistem apa namanya, gonta ganti kolam gitu loh. Kolam ikan konsumsi kita kan sekitar ada 15 kolam. Jadi setiap minggu sekali panen kurang lebih ya 2-5 juta. Ya, Itu dari masing-masing kolam. dari masing-masing kolam ya. Kemudian untuk cara perawatan ikan lele itu apakah ada suatu perawatan Untuk lelenya? perawatan lele itu yang pertama, ini untuk yang pemula ya, yang saya jelaskan. Untuk yang pemula itu yang pertama diniatkan dulu dia terjun di bidang apa, di pembibitan atau di bidang untuk pembesaran untuk skala industri atau skala rumah. Itu nanti tergantung kelasnya, tapi yang paling pokok itu ya itu paham jenis kolamnya seperti apa, terus kan banyak bermacam-macam kolamnya ada itu kayak itu tadi. Yang pertama yang jelas ya persiapan air. Jadi persiapan air sebelum ditebar di kolam itu harus diperhatikan jenis kolamnya. Kan ada kolam tanah, kolam terpal, kolam beton, kolam fiber, sama jenis kolam lainnya itu perawatan airnya beda-beda. Tapi yang jelas standarnya itu yang jelas air didiamkan kurang lebih minimal 3 hari. Dikasih pupuk tergantung jenis kolamnya itu tadi. Ini yang pertama. Yang berikutnya harus memilih bibit yang tepat. Bibit yang tepat itu ya ukuran bibitnya, kualitas bibitnya, sama bibit yang jelas dari indukan yang bagus. Jadi nggak induk asal-asalan. Seperti di kita itu kan induknya juga dipilih oleh orang yang berpengalaman dari penyuluh perikanan yang ada di Kota Blitar. Kemudian bibitnya juga bersertifikat lah, Kak. Minimal kayak gitu. Dan dipilih yang nggak cacat, yang sehat seperti kayak gitu. Terus yang berikutnya itu pemberian pakan harus sesuai dengan jumlah ikan dan ukuran ikan. Jadi ukurannya kecil ya dikasih pakan yang kecil, yang proteinnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau ikannya udah besar ya dikasih pakan sesuai besar ikannya sama jumlah protein yang sesuai. Dan pemberian pakan itu harus sesuai. Kalau secara umum ya 2-4% dari berat bobot ikan. Umpama ikannya 1 kintal, berarti pemberian pakannya bisa dikatakan 4 kilogram. Kayak gitu. Terus nanti kan supaya lebih untung kan ada pakan-pakan alternatif yang disarankan itu tadi ya. Terus pemberian pakan selanjutnya itu kan di lele itu anggapan orang-orang lele itu bisa hidup di air yang kotor, air yang limbah kayak gitu, itu yang salah. Jadi kalau budidaya lele ya harusnya air yang bening yang mengalir dari mata air yang standar, tidak tercampur limbah kayak gitu. Jadi ya itu tadi, harus menganggap lele itu harus bukan di tempat limbah, harus sesuai dengan air yang standar itu. Terus setelah itu wajib disortir. Jadi lele itu kan pertumbuhannya cepat, kalau tidak disortir biasanya pertumbuhannya nggak maksimal. Orang-orang bilang nanti banyak yang kanibal. Kanibal itu memakan ikan yang sakit atau ikan yang tidak sesuai dengan ukurannya. Kan ada yang besar, ada yang kecil, makanya itu sebaiknya seminggu sampai 1 bulan sekali itu disortir, tergantung besar ukurannya. Nah setelah itu biasanya kan kita panen. Nah pasca panen itu perawatannya harus tahu. Setelah itu kolam dibersihkan, kemudian diisi air lagi biar kolamnya juga tidak rusak. Itu perawatan cara budidaya ikan secara umum lah.
ini kan dari kolamnya sendiri ada 3 jenis ya Pak, untuk bibit, indukan, sama yang konsumsi. Nah itu masing-masing apakah perawatannya itu ada masing-masing pembedaan atau bagaimana? Untuk pengelasan ikan, rumahnya ikan lah, kan kolam itu dianggap rumahnya ikan, itu memang harus wajib dipilah. Untuk induk sendiri, untuk bibit sendiri, untuk ikan konsumsi juga sendiri, itu wajib harus dilakukan supaya bisa hidup semua. Kalau dicampur ya nanti kan malah gak karuan. Jadi untuk perawatan induk itu umumnya orang-orang itu jantan dan betina itu dipisah ketika sudah ada telurnya. Jantan dipisah, pertama dijadikan satu kurang lebih selama 2 bulan. Nah setelah 1 bulan itu jantan betina dipisah, pemberian pakannya juga berbeda-beda. Terus untuk treatment airnya juga berbeda-beda. Umumnya secara umum itu 1 minggu 2 kali air dikuras 30%, air dikuras 30%, diisi air yang baru. Itu untuk yang indukan. Terus untuk yang bibit kita menggunakan sistem ras. Ras itu resirkulasi. Jadi setiap hari itu ikan diganti airnya, diisi air yang baru. Terus penyortiran kita 3 hari sekali kita sortir bibit kita supaya pertumbuhannya nanti biar cepat maksimal. Untuk pemberian pakan ya sehari minimal 2 kali. Terus untuk yang ikan konsumsi itu kita menggunakan sistem kita sendiri ya, namanya sistem alkolam, gabungan dari sistem modern dan sistem yang tradisional. Kita nggak menggunakan aerator kayak sistem bioblok, itu enggak ya, sistem air kuras kemudian diisi, ketika air rusak ya diganti kayak gitu. Tapi idealnya setiap pagi dan sore kita ganti. Penggantian air tergantung, kalau pas cuacanya dingin kayak gini, ini kan di bulan berapa ini, bulan Juni ya, ini kan mulai musim dingin ya, biasanya kita kuras sekitar 50%. Tapi kalau airnya nggak rusak ya tetap nggak apa-apa. Tapi idealnya setiap hari mesti ada air yang masuk. Pemberian pakan biasanya kalau musim kayak gini ya minimal juga 2 hari sekali ya, pagi jam 7 sampai jam 10, kalau malam biasanya maghrib itu di antara jam 6 sampai jam 8 malam. Untuk kalau ada ikan lele sendiri yang mengalami kondisi yang nggak normal atau sakit dan sebagainya Pak, kalau ada cara perawatan atau obat yang digunakan? Kalau ikan sakit itu di kita itu jarang sekali ya, jarang, karena bisa dikatakan karena kita tahu triknya. Kalau sebenarnya dari cara budidaya yang kita sampaikan di awal tadi itu diterapkan, itu sebenarnya minim sekali sakit. Cuman kan yang namanya makhluk hidup kan pasti ada sakitnya. Itu sementara ini kalau kita sakitnya itu kita nggak parah, itu biasanya kita penggunaannya itu ya obat-obat tradisional. Seperti kalau ikan terkena jamur itu biasanya kita berikan mengkudu sama daun sirih gitu ya. Ada yang kita remas-remas, ada yang kita blender terus kita tebar. Cuman biasanya kalau ikannya kecil sakit, biasanya ya udah kita rilis ke sungai-sungai biar sembuh sendirinya nanti seperti kayak gitu. Cuman kalau ikan besar biasanya kita menggunakan obat yang dijual di toko ikan itu. Obatnya juga bermacam-macam. Biasanya kita menggunakan Improplok, kalau nggak salah itu Improplok. Saya kan agak lupa soalnya jarang sakit ikan. Kalau enggak kita diberi obat dari teman-teman dinas ketahanan pangan, dari penyuluh perikanan itu nggak tahu obatnya apa, itu yang jelas ikan sakit diberi obat ini, obatnya kapsul biasanya. Tapi jarang kita gunakan karena ikan kita kan jarang yang sakit. Ini untuk Bapak sendiri mengapa memutuskan untuk membudidayakan ikan lele? Nah, yang jelas itu kita kan selaku pembudidaya ikan itu kan
pertama karena lingkungan kita yang cocok untuk budidaya ikan. Jadi kita itu selama setahun penuh itu kita nggak kurang air, jadi nggak mengenal air sulit atau air apa namanya itu sulit dari mata air kita itu loh, itu melimpah lah intinya. Itu pertama. Kedua, kenapa kok terjun di ikan lele nggak ikan koi, ikan nila, ikan gurame? Itu yang pertama memang mbah kita itu dulunya juga budidaya lele, terus kita tinggal meneruskan. Nah, kalau saya pribadi, lele itu yang jelas pasarnya masih terbuka luas. Belum pernah saya mendengar ikan lele nggak bisa dijual, itu belum pernah saya mendengar. Mungkin ya molor panennya 1-2 minggu itu, tapi belum pernah nggak laku. Tapi kalau kita bandingkan dengan koi itu saya juga pernah dulu, hampir berapa tahun yang lalu saya juga budidaya koi. Itu waktu panen kita mencari orang yang mau menjual koi itu sulit, karena memang koi kan ikan hias, jadi nggak semua orang membutuhkan, hanya orang-orang tertentu lah pasarnya seperti kayak gitu. Jadi kalau ikan lele itu kan ikan lele konsumsi, setiap hari orang butuh dan banyak orang yang menyukai. Dan salah satu manfaat ikan lele kan juga sudah banyak beredar, salah satunya juga bisa untuk menjadi pengobatan. Mengapa budidaya lele itu cocok untuk orang-orang yang memang bisa dijadikan sebagai mata pencaharian.